Matahari baru saja menyembul dari ufuk timur ketika pasar tradisional itu mulai menggeliat. Jalanan becek bercampur tanah dan sisa air hujan semalam, namun hiruk-pikuk pedagang dan pembeli membuat suasana terasa hidup. Suara sayur mayur ditawarkan dengan teriakan khas. Aroma ikan asin bercampur bau kue basar dan riuh ibu-ibu yang menawar harga menjadikan pasar itu sebuah dunia kecil yang tak pernah sepi. Di antara deretan kios yang berjajar rapat, berdirilah sebuah lapak besar milik Haris. Seorang pedagang sembako yang cukup dikenal, dagangannya tampak lengkap, beras, gula, minyak, telur, hingga rempah-rempah. Sekilas, Haris tampak seperti pedagang sukses. Senyum ramah selalu terpasang di wajahnya. Kata-kata manis meluncur begitu fasih saat menyapa pembeli. Namun, di balik senyum itu, tersimpan hati yang gelap. Haris bukan pedagang yang jujur, timbangannya sudah ia modifikasi sedikit lebih ringan. Sehingga setiap kilogram beras yang dibeli orang, selalu kurang beberapa ons. Gula yang mulai menggumpal. Karena lembab, ia campur dengan yang baru, agar terlihat segar. Minyak goreng yang sudah kerut, ia kemas ulang dalam botol bersih, seakan-akan masih baru. Dan telur yang sudah retal, ia sembunyikan di bagian bawah, menutupinya dengan yang bagus di atas. Silakan, silakan, Bu. Berasnya baru datang dari penggilingan, putih dan pulen sekali, dijamin enak. Ucapnya sambil tersenyum lebar. Ibu-ibu yang percaya, mengangguk dan membeli, mereka tidak tahu bahwa beras itu sudah ia campur dengan kualitas rendah. Haris hanya menepuk dada puas saat uang masuk ke tangannya. Baginya, keuntungan adalah segalanya. Tak peduli halal atau haram, jujur atau curang. Yang penting dagangan laku keras. Di pasar itu, Haris termasuk pedagang yang disegani, bukan karena kebaikannya, melainkan karena kelihayannya. Ia pandai bicara, suka menjilat pada aparat pasar, dan berlagak dermawan dengan sesama pedagang. Padahal hatinya penuh perhitungan. Ia memberi sedikit pada orang lain, agar bisa mengambil banyak untuk dirinya sendiri. Di rumah, ibunya sering menasihati, Haris, nak, jangan suka curang dalam berdagang. Ingat pesan Rasulullah, pedagang yang jujur akan bersama para nabi dan orang-orang saleh kelak. Jangan kau cari untung dari keringat orang kecil. Tapi Haris hanya menjawab sambil tersenyum hambar. Bu, semua pedagang juga begitu. Kalau terlalu jujur, mana bisa kaya. Zaman sekarang butuh pintar, bukan sekadar baik. Ibunya hanya bisa menunduk, air mata menetes diam-diam. Ia tahu anaknya sudah jauh dari nilai-nilai agama yang dulu ia ajarkan sejak kecil. Harta dan keserakahan telah menutup hatinya. Hari itu, pasar semakin ramai. Haris tampak sibuk melayani pembeli. Ia menggerakkan timbangan yang sudah ia atur, dengan lihai menambah atau mengurangi sesuai keinginannya. Tidak ada yang menyadari. Semua berjalan mulus. Haris bahkan tampak bangga melihat kiosnya lebih ramai dibanding pedagang lain. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada satu suara kecil yang kadang berbisik lirik, apakah rezeki seperti ini benar-benar berkah? Sayangnya, suara itu segera ia usir dengan tawanya yang palsu. Ia meyakinkan dirinya sendiri, selama aku bisa untung, berarti aku pintar. Yang penting uang masuk, urusan dosa belakangan. Pasar terus berdenyut. Matahari kian terik, dan Haris semakin tenggelam dalam dunianya yang penuh tipu daya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya yang ramah, sedang disiapkan sebuah balasan yang kelak akan mengguncang hidupnya. Dan semuanya berawal dari pasar kecil itu, tempat di mana kejujuran dijual murah, dan keserakahan dipuja setinggi langit. Hari-hari di pasar terus berjalan, rutinitas seolah tak pernah berubah. Haris dengan lapaknya yang ramai, para pembeli yang berdesakan, serta pedagang lain yang kadang hanya bisa menatap iri. Dari luar, hidup Haris terlihat sempurna, dagangan selalu laku, uang mengalir deras, dan ia tampak penuh percaya diri. Namun, setiap malam saat semua sudah tertidur, ada kegelisahan yang diam-diam menghantui dirinya. Suara kecil, lirih, entah dari hati atau nurani, kerap muncul. Haris, rezeki yang haram tidak akan membawa berkah. Kau bisa menipu manusia, tapi kau tidak bisa menipu Tuhan. Haris sering terbangun dari tidurnya karena bisikan itu. Ia duduk di ranjang, menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Keringat dingin membasahi dahinya. Namun, alih-alih menganggapnya peringatan, ia selalu mencoba menepisnya. Ini cuma perasaan saja. Semua pedagang juga melakukan hal yang sama. Aku hanya lebih pintar, gumamnya. Lalu kembali memejamkan mata. Ibunya, yang sudah rentai, seringkali mendengar anaknya mengigau dalam tidur. Kadang Haris menyebut kata timbangan, kadang ape, dan kadang uang.
Sang ibu hanya bisa menatap dengan hati pilu, lalu bersujud di sepertiga malam, berdoa lirih agar Allah menuntun anaknya kembali ke jalan yang benar. Keesokan harinya, suara kecil itu kembali hadir, kali ini lewat seorang pembeli. Seorang ibu tua dengan tubuh ringkih datang membeli beras, tangannya gemetar, suaranya bergetar. "Pak, tolong kasih saya setengah kilo beras, ya cuma ini uang saya. Anak saya sudah 2 hari tidak makan." Haris melihat uang recehan yang disodorkan ibu itu. Jumlahnya pas-pasan, biasanya ia akan tetap memainkan timbangan curangnya. Tapi kali ini, entah kenapa, ia sempat ragu. Dia menatap wajah keriput ibu itu, lalu menatap timbangan di tangannya. Sekilas, suara kecil itu berbisik lagi, "Jangan kau kurangi itu untuk anak yang lapar." Namun, Haris menggeleng pelan. Ia tertawa kecil, lalu tetap menaruh beras yang sudah ia kurangi ke dalam plastik ini. "Bum, pulanglah cepat, jangan sampai anakmu kelaparan," katanya sambil tersenyum palsu. Ibu tua itu menerimanya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Nak. Semoga daganganmu laris." Doa itu menusuk hati Haris, tapi lagi-lagi ia mengabaikannya. Ia malah merasa semakin pintar. "Lihat, aku sudah untung, tapi tetap dapat doa. Bukankah ini keberuntungan ganda?" Namun, suara kecil itu tak berhenti, kadang muncul dari celoteh anak kecil yang ikut orang tuanya belanja, kadang dari pedagang lain yang diam-diam mengingatkan, "Haris, jangan terlalu curam, dunia ini hanya sementara." Sayangnya, telinga Haris seakan tuli, setiap peringatan dianggap angin lalu. Ia lebih senang memamerkan hasil dagangannya, membeli pakaian baru, dan berfoya-foya. Suatu malam, ia bahkan berani berkata kepada ibunya, "Bu, lihatlah aku sekarang. Semua orang di pasar menghormatiku, aku kaya. Aku disegani. Kalau aku jujur seperti pedagang lain, mungkin aku masih miskin." Sang ibu menunduk, menahan tangis. Ia tak lagi tahu bagaimana harus menasihati anaknya. Dan pada malam itu, suara kecil itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bukan lagi bisikan lirih, tapi seperti gema yang bergemuruh di kepalanya. "Haris, kau sedang menabung api yang suatu saat akan membakar semua milikmu." Haris tersentak, matanya terbuka lebar. Ia duduk di ranjang, nafasnya terengal. Tapi lagi-lagi, ia menepisnya. Ia menertawakan dirinya sendiri. Aku hanya lelah, semua orang berhak kaya. Kalau aku tidak curang, aku yang akan ditipu." Dunia ini keras, dan hanya yang cerdik yang bisa bertahan. Ia kembali merebahkan diri, tak sadar bahwa suara kecil yang ia abaikan sebenarnya adalah peringatan terakhir sebelum badai besar datang dalam hidupnya. Pagi itu, pasar terlihat lebih ramai dari biasanya. Suara pedagang saling bersahutan, aroma makanan bercampur dengan bau ikan, daging, dan sayuran yang dijual di berbagai sudut. Langkah kaki orang-orang berdesakan, menciptakan hiruk-pikuk yang khas Haris. Seperti biasa, membuka lapaknya lebih awal. Dagangannya tertata rapi, dari beras, gula, hingga minyak. Senyumnya mengembang, bukan karena niat melayani pembeli, melainkan karena yakin hari ini, ia akan kembali meraup untung besar. Namun, ada yang berbeda pagi itu. Sejak ia datang, beberapa pedagang menatapnya dengan wajah penuh resah. Ada yang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya, dengar-dengar. Nada yang bilang dagangan Haris sering curang timbangannya, ucap seorang pedagang ikan pada rekannya. Aku juga tahu, sudah lama dia begitu. Tapi entah, kenapa orang tetap beli sama dia, jawab yang lain. Bisikan itu makin lama makin kencang. Haris sempat merasa tidak nyaman, tapi ia menepisnya dengan senyum sinis. Biarlah mereka iri. Semakin aku sukses, semakin banyak yang benci. Hari itu, seorang pemuda datang ke lapaknya, wajahnya keras, tatapannya tajam. Ia membeli gula dalam jumlah banyak. Haris dengan cepat memainkan timbangannya. Saat gula dituangkan ke kantong, pemuda itu memperhatikan dengan seksama. "Pak, ini timbangannya kurang," ucap pemuda itu tegas. Haris tersentak, lalu mencoba menutupi. "Mana mungkin, timbangan saya selalu tepat, Nak, mungkin matamu saja yang salah lihat." Namun pemuda itu tidak mundur. Ia mengambil timbangan dari lapak sebelah dan menimbang ulang gula yang baru dibelinya. Dan benar, jumlahnya kurang hampir setengah kilo. Kerumunan mulai berdatangan. Orang-orang menatap Haris dengan rasa marah. Suara-suara riuh mulai terdengar. "Benar kan, Haris memang curang. Sudah lama aku curiga. Ini tidak bisa dibiarkan." Wajah Haris memerah. Ia mencoba membela diri. "Hei, jangan asal tuduh. Semua pedagang juga sama.
Aku hanya sedikit salah menakar. Namun, kemarahan masa sudah tak bisa dibendung. Seorang bapak tua berseru lantang, curang tetaplah curang. Kau sudah memakan uang haram dari keringat orang kecil, kau akan menanggung akibatnya. Keributan semakin besar, hingga akhirnya ada yang melemparkan sampah ke arah lapak Haris, lalu disusul dengan teriakan, bakar saja lapaknya. Biar jadi pelajaran. Haris panik, ia berusaha menenangkan, tapi tak ada yang mau mendengar. Dalam sekejap, api dari sebatang korek yang dilempar menyambar tumpukan kardus di dekat lapaknya. Angin pagi membuat api cepat membesar. Haris berteriak histeris, jangan bakar. Itu semua hartaku. Tapi api tak peduli pada jeritan. Dalam hitungan menit, lapak Haris berubah menjadi kobaran merah menyala. Suara letupan minyak goreng dan plastik terbakar menambah kepanikan. Asap hitam mengepul, menyelimuti pasar dengan bau menyengat. Orang-orang berlari menjauh, namun ada pula yang menatap dengan wajah dingin, seolah puas melihat keadilan yang akhirnya datang. Haris mencoba menyelamatkan sebagian dagangannya. Ia berlari, menunduk, mencoba menarik karung beras dari dalam api. Api panas yang begitu menyiksa membuat tangannya melapor. Ia jatuh terduduk, menatap hancurnya seluruh dagangan yang selama ini ia banggakan. Saat api makin membesar, samar-samar Haris mendengar suara kecil itu lagi. Kali ini, bukan seperti bisikan, melainkan seperti teriakan dari dalam dirinya, bukankah sudah kuperingatkan? Kau menabung api, dan sekarang, api itu menagih hutangnya. Haris terisak, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dia ingin menjerit minta ampun, namun lidahnya keluh. Orang-orang hanya melihatnya dengan tatapan iba bercampur marah, dan pada detik itu, Haris sadar semua yang ia kumpulkan dengan cara curang kini, musnah dalam sekejap. Api itu akhirnya berhasil dipadamkan setelah warga pasar dan petugas pemadam bergotong royong, namun yang tersisa hanyalah puing-puing hangus, tumpukan arang, dan asap yang masih mengepul. Haris terduduk lemas di tepi lapaknya yang kini sudah tak berbentuk. Tangannya yang melepur dibalut seadanya dengan kain basah. Napasnya tersengal, matanya kosong menatap dagangan yang dulu ia banggakan kini jadi abu. Para pedagang lain masih berkerumun. Ada yang menatapnya dengan kasihan, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Begitulah akibatnya, kalau curang, uang haram memang gak pernah bertahan lama. Semua pasti ada balasannya. Haris mendengarnya, dan setiap kata itu seperti anak panah yang menembus dadanya. Ia ingin berteriak, ingin membantah, namun kenyataan terlalu telak. Semua hilang. Hari-hari berikutnya, hidup Haris berubah drastis. Tanpa dagangan, ia tak punya penghasilan. Orang-orang mulai enggan mendekat, reputasinya sudah tercorang. Saat ia mencoba menawarkan barang dagangan kecil-kecilan di jalan, orang menolaknya mentah-mentah. Jangan beli sama dia, dulu dia pedagang curang. Tatapan sinis menghantui langkahnya, kemanapun ia pergi. Bahkan teman dekatnya sesama pedagang kini menjauh. Ia bukan lagi Haris si pedagang sukses, melainkan Haris si curang yang terkena azab di rumah. Keadaannya makin buruk. Istrinya, Siti, menangis hampir setiap malam. Uang tabungan mereka habis untuk biaya makan sehari-hari. Anak-anak mereka sering mengeluh lapar. Haris, kenapa kau lakukan itu? Kenapa harus curang? Suara Siti Paro, penuh amarah bercampur sedih. Haris hanya terdiam, air matanya menetes, tapi kata-kata tak sanggup keluar. Malam-malam Haris dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dalam mimpinya, ia melihat api yang sama, membakar dagangannya, membakar rumahnya, bahkan membakar dirinya sendiri, dan selalu ada suara yang berbisik, kau menabung api, Haris, kau menabung api. Suatu malam, ia duduk sendirian di serambi rumah, bulan pucat menggantung di langit, angin malam berhembus dingin. Di tengah kesunyian itu, Haris berbicara pada dirinya sendiri, aku kehilangan segalanya. Uang, dagangan, teman, harga diri. Apa ini balasan dari semua perbuatanku? Ia menunduk, tangannya menggenggam kepala yang terasa berat, hatinya seperti disayat, bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya, dan yang lebih menyakitkan, ia mulai merasa kehilangan dirinya sendiri. Hidup Haris kini seperti mayat berjalan. Ia masih bernafas, masih melangkah, tapi jiwanya terasa kosong. Setiap kali ia melihat pasar, teringat api yang membakar segalanya. Setiap kali ia melihat anaknya menangis lapar, hatinya semakin hancur. Tak ada lagi yang tersisa, kecuali rasa penyesalan yang terus menghantuinya siang dan malam. Hari-hari setelah kebakaran itu, berjalan lambat, seperti jarum jam yang enggan berputar.
Haris tak lagi pergi ke pasar, kakinya terasa berat setiap kali ia melangkah ke arah sana. Pasar yang dulu menjadi sumber kebanggaan dan rezekinya, kini hanya menyisakan trauma di rumah. Wajah istrinya Siti semakin pucat, anak-anaknya semakin kurus. Sesekali Siti mengeluh, "Haris, sampai kapan kita begini? Aku malu harus berhutang pada tetangga hanya untuk makan." Kalimat itu menghujam hati Haris. Ia ingin menjawab, ingin memberi harapan, tapi apa yang bisa ia katakan? Semua sudah hangus. Malam itu, Haris terbangun dari tidur dengan dada sasak. Ia bermimpi lagi mimpi yang sama. Dalam mimpinya, api menyala-nyala, membakar dagangan, lalu merambat ke tubuhnya. Ia berlari, tapi tak ada yang menolong. Dan di tengah api itu, terdengar suara lantang, "Curangmu telah membakar hidupmu, Haris." Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi wajah. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan dan menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, apa aku sudah terlalu jauh? Apakah kau masih mau memaafkan hambamu ini?" Tangis itu pecah semakin keras. Ia menyesali semua kecurangan, gula yang ia campur dengan kapur, minyak jelantar yang ia jual seolah baru, beras murahan yang ia bungkus sebagai beras premium. Semua wajah pembeli yang pernah ia tipu, satu persatu berkelebat di benaknya. Keesokan paginya, Haris memberanikan diri untuk keluar rumah. Dia berjalan ke masjid, wajahnya lusuh, bajunya kumam. Orang-orang yang melihatnya berbisik-bisik. Ada yang mencibir, ada yang menatap iba. Setelah salat, Haris duduk lama di pojok masjid. Ia menunduk, berdoa dengan suara parau, "Ya Allah, hambamu ini penuh dosa. Hamba sudah mencurangi banyak orang. Hamba sudah merugikan banyak orang. Ampuni hamba, beri hamba kesempatan memperbaiki semuanya." Air matanya menetes, membasahi sajadah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Haris benar-benar merasa kecil, hina, dan tak berdaya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Utang semakin menumpuk, istrinya mulai kehilangan kesabaran, anak-anaknya semakin lapar. Orang-orang masih tak mau percaya pada perubahan yang ia tunjukkan. "Percuma kau menangis begitu, Haris," kata salah seorang tetangganya dengan nada tajam. "Dulu kau terlalu sombong, terlalu rakus, sekarang rasakan akibatnya." Haris hanya diam. Kata-kata itu menusuk, tapi ia tak bisa membantah. Ia tahu, semua ini adalah akibat ulahnya sendiri. Malam demi malam, Haris terus bersujud, memohon ampunan, tapi dalam hati kecilnya, dia bertanya-tanya, apakah semua ini bisa diperbaiki? Atau memang sudah terlambat untukku? Dan di dalam batinnya, ia semakin yakin bahwa penyesalan terbesar dalam hidup adalah ketika sadar, tapi kesempatan hampir habis. Pagi itu, Haris baru saja selesai salat subuh, ketika terdengar ketukan keras di pintu rumahnya. Ia terkejut. Saat dibuka, tampak dua orang penagih hutang berdiri dengan wajah garang. "Haris." Salah satunya membentak, "Sudah lama kami kasih waktu, mana uangnya? Jangan pura-pura miskin." Haris menelan ludah, tubuhnya gemetar. Saya belum punya uang, dagangan saya hangus. Alasan bentak yang satunya lagi, "Kalau minggu depan kau tidak bayar, jangan salahkan kami kalau rumahmu ini kami sita." Mereka pergi meninggalkan Haris yang terduduk lemas di ambang pintu. Air matanya menetes. Ia tahu kini ujian yang lebih berat sedang menantinya. Sementara itu, di dalam rumah, istrinya Siti jatuh sakit. Tubuhnya panas, batuk tak kunjung reda. Anak-anak menangis minta makan, tapi beras sudah habis. Haris hanya bisa menatap keluarganya dengan perasaan bersalah yang tak terkira. "Abang," bisik Siti dengan suara lemah, "andai dulu abang tidak serakah, mungkin kita tidak akan seperti ini." Ucapan itu menancap seperti pisau di hati Haris. Ia memegangi tangan istrinya yang dingin. "Maafkan aku, Siti. Semua ini salahku. Aku janji akan memperbaikinya. Aku akan cari jalan keluar." Hari itu juga, Haris memberanikan diri kembali ke pasar. Namun, bukan untuk berdagang melainkan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia tipu. Ia mendatangi seorang ibu tua yang pernah membeli beras darinya. "Bu, maafkan saya, beras yang saya jual dulu sebenarnya bukan kualitas bagus seperti yang saya katakan." Ibu itu menatapnya tajam. "Jadi benar. Pantas saja rasanya hambar. Kau tega menipu orang tua sepertiku, Haris." Haris menunduk dalam-dalam, air mata mengalir. "Saya sudah dihukum Allah. Bu, dagangan saya terbakar, keluarga saya menderita. Tolong, doakan saya, agar Allah masih mau mengampuni." Ibu itu akhirnya menghela napas panjang. "Kalau kau sungguh menyesal,
Buktikan dengan perbuatan, bukan kata-kata. Namun, ujian itu tak berhenti di situ. Malam harinya, rumah Haris yang sederhana kedatangan banjir bandang. Air masuk, merendam lantai. Barang-barang seadanya hanyut terbawa arus. Haris berlari menyelamatkan anak-anaknya ke tempat yang lebih tinggi. Sementara Siti menggigil kedinginan. Di tengah kegelapan, Haris berteriak dengan suara parau, "Ya Allah! Apalagi yang harus hamba tanggung? Apalagi yang kau ingin tunjukkan? Jika ini teguran, aku ikhlas, tapi jangan ambil keluargaku, biarkan aku saja yang kau siksa." Air mata bercampur hujan membasahi wajahnya, tubuhnya menggigil. Namun ia tetap merangkul anak-anaknya dengan sekuat tenaga. Ujian demi ujian, seolah tak berhenti menimpa Haris, tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai sadar. Semua ini bukan sekadar musibah. Ini adalah peringatan keras, agar ia benar-benar kembali kepada Allah, dan di malam yang penuh tangisan itu, Haris bertekad, ia akan bangkit. Meski seluruh dunia memandang rendah dirinya, ia tak boleh menyerah. Setelah malam panjang penuh air mata itu, Haris terbangun di mushola kecil dekat rumahnya. Ia tertidur di sajadah, dengan kepala bersandar di dinding kayu yang lembab, matanya bengkak, karena semalaman menangis. Seorang ustaz tua, Ustaz Karim, menghampirinya, "Haris, aku lihat engkau selalu di mushola akhir-akhir ini, ada apa nak?" Haris menunduk, suaranya parau, "Ustaz, saya sudah hancur, dagangan saya terbakar, hutang menumpuk, anak istri saya menderita. Saya sadar semua ini akibat dosa saya, karena kecurangan saya berdagang dulu." Ustaz Karim mengangguk pelan. "Allah memang maha adil, tapi ingat, nak, sebesar apapun dosamu, ampunan Allah lebih besar. Pertanyaannya, apakah engkau benar-benar mau berubah?" Air mata Haris kembali jatuh, ia menggenggam tangan Ustadz itu erat-erat. "Ya Ustaz, saya mau berubah. Saya tidak mau hidup saya berakhir dalam murka Allah. Ajari saya jalan kembali kepadanya." Sejak hari itu, Haris mulai rajin ikut pengajian. Ia belajar tentang kejujuran, tentang rezeki halal, tentang sabar dan ikhlas. Perlahan, hatinya yang dulu keras, mulai luluh. Dia juga memberanikan diri menemui satu persatu orang yang pernah ia tipu. Ada yang marah dan mengusirnya. Ada yang menatapnya sinis, namun ada pula yang tersentuh melihat ketulusannya meminta maaf. "Aku tak bisa mengganti uangmu, tapi izinkan aku bekerja untuk menebus salahku," kata Haris dengan suara lirih kepada seorang pedagang tua yang dulu ia curangi. Pedagang itu menatapnya lama, lalu menghela napas, "Baiklah, bantu aku di kios ini, tapi ingat, jangan ulangi perbuatan kotormu dulu." Hari-hari Haris berubah. Dari seorang pedagang curang yang dulu hanya tahu menumpuk keuntungan dengan cara kotor, kini ia menjadi pekerja kasar di kios orang lain. Ia mengangkat karung, membersihkan kios, bahkan rela digaji sekadarnya. Namun di balik lelah itu, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ketenangan batin dia Allah. Bisiknya suatu malam, ternyata mencari rezeki dengan jujur, meski sedikit, jauh lebih nikmat daripada menumpuk uang dengan curam. Kabar perubahan Haris pelan-pelan tersebar di pasar. Orang-orang mulai mempercayainya lagi, meski masih ada yang sini. Suatu sore, seorang pembeli berkata, "Haris, aku dengar dulu kau sering menipu timbangan. Apa benar sekarang kau sudah berubah?" Haris tersenyum pahit, "Ya, aku pernah begitu. Tapi Allah sudah menghukumku habis-habisan. Sekarang aku hanya ingin mencari rezeki halal, meski harus mulai dari nol." Pembeli itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Kalau begitu, semoga Allah memberkahi langkahmu di rumah." Istrinya Siti yang dulu sering kecewa kini mulai tersenyum lagi. Meski sakitnya belum sembuh, ia merasa damai melihat perubahan suaminya. "Abang, aku lebih bahagia melihat abang jadi orang jujur, daripada kaya, tapi penuh dosa," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Anak-anak mereka, meski hidup sederhana, mulai tumbuh dalam didikan kejujuran. Haris selalu mengingatkan, "Jangan pernah kalian ulangi dosa ayah. Ingat, lebih baik makan nasi dengan garam, daripada makan daging mewah hasil dari kecurangan." Dan di titik itulah, Haris benar-benar merasakan jalan tobat terbuka untuknya. Ia tahu masa lalunya kelam, tapi ia juga percaya, selagi napas masih ada, pintu ampunan Allah tak pernah tertutup. Beberapa bulan berlalu sejak Haris berubah. Ia bekerja keras di kios orang lain, jujur, rajin, dan penuh kesabaran. Namun ujian Allah tidak berhenti di situ. Suatu malam, kios tempat Haris bekerja kedatangan pembeli kaya raya. Orang itu membeli dalam jumlah besar. Saat ia membayar,
Ia salah menyerahkan uang, jumlahnya jauh lebih banyak dari seharusnya. Haris menatap uang itu lama, hatinya bergetar. Dalam pikirannya muncul bisikan, ambil saja. Haris, tidak ada yang tahu, kau bisa melunasi hutangmu, kau bisa membahagiakan anak istrimu, kau bisa kembali kaya. Namun bayangan azab yang pernah ia alami segera muncul. Api yang membakar dagangannya, tangis anak-anaknya yang kelaparan, istrinya yang sakit, dan rasa malu di hadapan orang-orang. Semua itu mengingatkannya pada kebusukan masa lalunya. Dengan tangan bergetar, Haris menyerahkan uang itu kembali kepada pembeli. Pak, uang Anda kelebihan, ini bukan hak saya. Pembeli itu terkejut, menatap Haris dengan mata kagum. Jarang sekali saya temui pedagang jujur seperti Anda. Semoga Allah memberkahi hidupmu. Haris tersenyum tipis. Dadanya lega, untuk pertama kali ia merasakan menang melawan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, musibah lain datang. Siti, istrinya, jatuh sakit parah. Mereka tak punya cukup uang untuk biaya rumah sakit. Haris hampir putus asa malam itu. Ia duduk di samping ranjang Siti, berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, aku tahu ini ujianmu, aku mohon, sembuhkan istriku. Aku rela, jika engkau mengambil hartaku, tenagaku, bahkan nyawaku, asal jangan engkau cabut keimananku lagi." Air mata menetes di pipinya, ia benar-benar pasrah. Keesokan harinya, keajaiban kecil terjadi. Orang-orang yang dulu pernah ia tipu, kini justru datang membantu. Seorang pedagang tua menyerahkan sejumlah uang. "Haris, ini bukan hutang, anggap saja aku menolongmu, karena aku lihat tobatmu tulus." Seorang pembeli berkata, "Aku percaya padamu sekarang, kau berhak mendapat kesempatan." Uang terkumpul. Siti dibawa ke rumah sakit, dan perlahan kesehatannya membaik. Hari berganti minggu, Haris kini tak hanya dikenal sebagai pedagang jujur, tapi juga sebagai contoh nyata bahwa Allah bisa mengubah siapa saja di pasar. Orang-orang sering berkata, dulu Haris itu pedagang curang. Tapi lihatlah sekarang, Allah telah membersihkannya dengan ujian. Hingga suatu Jumat pagi, Haris berpakaian rapi, berangkat ke masjid lebih awal dari biasanya. Ia duduk di saf depan, mendengarkan khutbah tentang kejujuran dan ampunan Allah. Di rakaat kedua salat Jumat, sujudnya terasa begitu panjang. Bibirnya bergetar melantunkan doa terakhir, "Ya Allah, terima tobat hambamu yang hina ini, jangan engkau palingkan hati hamba setelah engkau beri hidayah." Saat imam mengucapkan salam, Haris tak bangkit lagi, wajahnya tenang. Tersungkur dalam sujud terakhirnya, tangis pecah di masjid itu. Orang-orang kaget, tapi juga kagum. Mereka sadar, Haris pergi dengan cara yang mulia dalam sujud di rumah Allah. Setelah menebus masa lalunya dengan tobat yang sungguh-sungguh di liang lahat, orang-orang ramai berbisik, "Lihatlah, tanah menerima jasadnya dengan mudah. Tak ada penolakan, tak ada tanda siksa. Inilah bukti rahmat Allah bagi hamba yang benar-benar bertobat." Siti menangis haru sambil berdoa di samping kubur suaminya. "Abang, pergilah dengan tenang, aku bangga padamu, kau telah menunjukkan pada kami bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan." Dan begitulah akhir kisah Haris, seorang pedagang curang yang akhirnya menemukan jalan tobat, melewati ujian terakhir, dan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah.